Halo, selamat malam semuanya. Gimana nih, udah ada berapa nih yang masuk? Udah ada 5. Oke, kita tunggu teman-teman yang lain dulu ya, baru kita mulai. Buat teman-teman semua, jangan lupa ajak-ajakin tuh teman-temannya, daripada malam mingguan kan keluar rumah. Kalau lagi corona nih, mendingan nontonin podcast kita aja nih. Dari mana aja nih? Dari kota mana aja? Jabodetabek semua kah? Atau ada yang dari kota lain? Bisa di komen-komen. Dua menit lagi kita mulai ya. Ayo nih, mana nih teman-teman yang lain? Belum pada join nih. Yuk ramaikan. Oke, kita mulai aja ya. Selamat malam semuanya. Halo. Selamat datang kembali di podcast Berbisa. Podcast Berbisa itu adalah berbincang santai dengan seseorang gitulah. Event ini adalah salah satu acara yang dibuat oleh teman-teman Youth Ranger Indonesia Par 9 sebagai tempat wadah berbagi ilmu, sharing-sharing, bertukar pikiran, dan tentunya sangat edukatif dan juga menghibur. Perkenalkan, di sini saya Ella yang akan menjadi moderator dalam acara Berbisa kali ini. Berbisa kali ini khusus kita persembahkan untuk memperingati Hari Disabilitas Internasional. Kira-kira ada yang tahu nggak nih, Hari Disabilitas Internasional itu tanggal berapa? Kalau ada yang tahu boleh komen di bawah. Pokoknya bulan Desember, tapi tanggal berapa coba? Ada yang tahu nggak? Ayo dong, komen tanggal berapa kayak gitu. Oke, mungkin pada belum tahu, jadi Hari Disabilitas Internasional itu jatuh pada tanggal 3 Desember, 2 hari yang lalu. Jadi podcast ini kita persembahkan khusus untuk memperingati hari tersebut. Untuk kali ini kita kedatangan narasumber nih, seorang wanita yang saat ini aktif berorganisasi. Beliau juga berorganisasi sebagai pengurus di rumah disabilitas. Dan juga beliau adalah seorang tunarungu yang suka menyebarkan positive vibes atau semangat kepada teman-teman semua. Namanya adalah Kak Sadia Sadika. Dan di sini juga kita bakal kedatangan narasumber satu lagi. Dia yang bakal membantu kita untuk berkomunikasi dengan Kak Sadia. Ada namanya Kak Ana Bowling. Dia akan menjadi juru bahasa isyarat di sini. Sebelumnya, aku mau ngucapin terima kasih dulu kepada Rumah Disabilitas, Kak Sadia, Kak Ana, yang telah membantu dan menyempatkan hadir pada acara malam hari ini. Untuk acara malam ini, temanya berjudul Kekurangan Tidak Menghambatku Maju. Oke. Daripada berlama-lama, mending kita panggilin aja deh Kak Sadia sama Kak Ananya.
kita sambil tunggu Kak Sadia sama Kak Ana ya. Halo Kak. Halo Kak. Halo. Aku mau coba perkenalan pakai bahasa isyarat, boleh ya? Bisa. Aku baru belajar 1-2 hari, jadi mau coba dulu. Oke. Halo, selamat malam. Nama saya bener gak sih Kak? Bukan. Oh, bener-bener. Ya, aku Benar Kak. Jadi yang di sebelah kiri itu Kak Sadia, narasumber kita. Yang sebelah kanan itu ada Kak Ana sebagai guru bahasa isyarat. Terima kasih buat Kak Sadia sama Kak Ana yang udah menyempatkan datang di live kita podcast ini. Mungkin kita masuk aja ya. Yang pertama, kesibukan sehari-hari apa nih Kak? Kota benar. Angkut rapat organisa. Angkut benar. Ikut webinar. Angkut benar. Ikut webinar. Kan angkut rapat organisasi rumah tetap ngetas. Ikut webinar, ikut rapat-rapat di rumah disabilitas, rumah ramah disabilitas. Oke, kita yang kedua. Mohon maaf nih Kak. Sudah berapa lama menjadi tunarungu, atau sejak lahir, atau kecelakaan? Sejak lahir. Sejak lahir. Orang tua sana baru ketahuan kalau aku tunarungu pas sana berdua minggu. Terus orang tua terbawa ke dokter, ada harus ditutup kalau aku tunarungu. Oke. Jadi dari Kak Sadianya sudah mengalami kejadian ini sejak lahir. Dan sudah diketahui dari umur 2 minggu ya. Pengetahuan 2 minggu. Oke. Kan Kak Sadia udah lulus kuliah. Nah, dulu pas sekolah. Udah. Sekolah di sekolah normal atau sekolah khusus? Tuh, terus tata, sampai kelas 1 SMA, sekolah berjasa, khusus tunarungu. Khusus mata, kalau dana kelas 2 SMA, entah sekolah umum. Dari kelas 1 sampai SMA itu sekolah khusus, terus S2 SMA pindah umum. Entah sekolah umum. Kelas 2 SMA itu pindah ke sekolah umum. Berarti dari kecil di sekolah khusus baru pindahnya pas SMA ya Kak? Ya. Bagaimana dengan pergaulan? Kita ngomongin pas SMA aja ya. Kan di sekolah umum Kak. Itu apakah ada yang semacam bully?
Berarti mereka ada menerima ada apa adanya. aman. Oke. Tidak ada Kak, aman. Mungkin kan agak sulit nih kayak berkomunikasi. Kayak aku nggak bisa bahasa isyarat. Nah, baru harus bantuan Kak Ana sebagai juru bahasa isyarat. Nah, bagaimana cara berkomunikasi Kak Sadia sehari-hari? Apakah dengan bahasa bibir atau bahasa Bahasa isyarat? bibir. Bahasa bibir. Tapi bicara pelan-pelan. Tapi jangan terlalu cepat. Berarti sehari-hari Kak Sadia pakai bahasa bibir ya? Ah, Oke. Ya, Nih, ada pertanyaan khusus nih. Siapa support system Kak Sadia nomor warga satu? dan saudara. Keluarga dan saudara. Kenapa keluarga dan saudara menjadi support system nomor satu buat Kak Sadia? Bana aku hendak ntar kalau aku tenarung. Bana ntar ada warga bantu. oh keluarganya bisa bantu-bantu supaya Kak Sadia tidak minder kalau ketemu teman-teman, supaya bantu pelan-pelan gitu. Oke, kita masuk ke temanya ya Kak. Di temanya kan kekurangan tidak menghambatku maju. Nah, aku ada baca-baca profil Kak Sadia. Kakak pernah mendapatkan juara 3 lomba komputer digital atau online tingkat provinsi mewakili DKI Jakarta. Apakah benar, Kak? Tuh, Boleh diceritain dikit nggak, Kak? Itu lombanya bikin apa? pertama buat desain maka PowerPoint. Pertama-tama ada akun grup untuk disabilitas. Nah, ada informasi, ada pelatihan teknologi, informasi komunikasi. Nah, aku mendaftar, apa aja daftar. Terus dan itu ada pengumuman, aku lulus ikut pelatihan komputer. Dan itu pelatihan komputer sama Tegar mungkin kompensasi atau lomba desain maka PowerPoint. Desain lah disuruh mana membuat poster sesuaian laptop atau sesuaian apa, dan aku membuat poster sesuaian laptop. Nah, Yang aku tangkap seperti membuat sesuatu di PowerPoint per kelompok, tapi aku belum dapat maksudnya itu yang dibuat dalam kompetisi itu apa ya, Kak? Apa yang dibikin di dalam PowerPoint itu? Bikin apa? bukan Ya, bikin apa di
Pernah memang awal-awal ketenadusan maka PowerPoint. Oh, membuat iklan ya, iklan penjualan laptop. PowerPoint. Ya, PowerPoint. iklan penjualan Kak. Berarti lomba komputer online-nya itu membuat iklan penjualan laptop dengan media PowerPoint ya Kak. PPT. Ya, Ya, iya Kak. kan lumayan ribet tuh Kak kalau berhubungan dengan komputer. Nggak semua orang mengerti tentang komputer. Apakah Kak Sadia ada latar belakang IT sebelumnya? Pernah belajar komputer semua aplikasi ada di komputer. Tulisan PowerPoint, Word, Excel, internet, Google. Oke. Ada tulisan maka AutoCAD. Yang aku tangkap di sini sebelumnya memang Kak Sadia ada latar belakang tentang komputer. Kalau yang aku baca memang Kak Sadia pernah ikut pelatihan komputer ya Kak? Iya. Pernah. Iya, di dalamnya ada itu tadi, ada PPT, Word, Excel, dan beberapa aplikasi lainnya. Berarti sebelum ikutan lomba tingkat provinsi, Kak Sadia memang sudah mengerti ya tentang komputer. Udah paham. Keren Kak, keren. Aku juga jurusan komputer. Tapi belum lulus. Baru angkatan 2018. Oke. Selain PPT, Word, Excel, apalagi tadi yang Microsoft itu, aplikasi software apa yang Kak Sadia mahir? Udah. Semuanya. Selain yang Semuanya itu, sudah. ada lagi aplikasi lain? Internet. Bagian internet. Oke, internet. Kemarin sempat aku baca di profilnya Kak Sadia. Kak Sadia jago D, gimana sih D? Ya, cat. Pernah ikut apa kursus komputer belajar AutoCAD. Kursus. Kalau di komputer AutoCAD itu cukup susah. Pertama-tama susah, lama-lama biasa. Berarti udah jago. Aku
nggak jago banget AutoCAD. Oke, selain Kak Sadia, apakah ada teman disabilitas yang ikutan lomba tersebut? Ada ratusan orang, ada 300 orang, 400 orang, ada Indonesia. Itu seluruh Indonesia, Kak. Jadi sekitar 300 orang. Wow. Dari 300 orang, 300 orang ada. Kak Sadia terpilih jadi juara 3, berarti hebat banget. Keren. Kita lanjut ke kegiatan Kak Sadia selama pandemi ini. Kan Kak Sadia saat ini sibuk jadi pengurus organisasi rumah disabilitas. Nah, apa yang memotivasi Kak Sadia untuk bergabung di komunitas? Motivasi aku ikut organisasi rumah disabilitas supaya ke depannya orang dengar sama orang norung secara norung sama norma secara dada. Jadi tidak ada perbedaan kayak gitu, Kak. Aku juga setuju sama Kak Sadia. Kalau orang disabilitas sama orang normal nggak boleh dibedain, harus setara. Betul. Sama, harus sama. Aku setuju juga. Di Indonesia masih banyak yang membedakan. Salah satunya dengan contoh rumah disabilitas, itu bisa membantu perspektif pikiran orang Indonesia untuk menyetarakan. Nah, di rumah disabilitas, Kak Sadia jadi apa dan bikin apa job desk-nya? Membuat mencari data-data dan informasi tentang disabilitas terbaru untuk informasi ke organisasi departemen disabilitas Untuk kerjasama dengan data-data dan informasi informasi terbaru. terbaru tentang disabilitas. Informasi terbaru tentang penyandang disabilitas, data-data terbaru. Nah, itu tugas Kak Sadia. Di rumah disabilitas sendiri, Kak Sadia berarti sebagai koordinator departemen data dan informasi ya, kalau nggak salah. Oke. Di komunitas tersebut biasanya ada kegiatan apa saja? Ada kegiatan rapat organisasi. Kemarin ada open web
orang-orang ikut gabung rumah disabilitas yang kedua. Gabung. Tergabung. Jadi Karena kegiatan kami itu Ona dengar tahu cara komunikasi sama nerung. jadi Kak Sadia bilang jadi ada kegiatan untuk menggabungkan teman-teman yang dengar dengan teman-teman yang tidak bisa mendengar atau teman-teman tuli. Nah, itu digabung untuk bisa sama-sama mengenal dan bisa adanya pemahaman yang sama agar bisa setara. Itu bilang Kak Di Sadia. pengurus rumah disabilitas sendiri, apakah ada orang lain yang mengalami disabilitas juga? Ada ada 2 orang ikut organisasi rumah disabilitas sampai 1 bulan. Tiba-tiba 2 orang minta mengundurkan diri karena kesibukan sendiri. Jadi rumah disabilitas untuk semua saya doa yang dari disabilitas dan rumah disabilitas karena dari doa yang cenderung. Oh, berarti ada selain Kak Sadia ya. Tapi karena ada kesibukan, Karena sendiri. iya, karena ada kesibukan mereka keluar, baru tinggal Kak Sadia sendiri. Oke. Ada lagi pertanyaan nih Kak. Menurut Kak Sadia, apakah orang disabilitas harus bisa maju juga? Harus bisa tergantung orang-orang, tergantung orang mau masuk, ada yang tidak mau masuk, tergantung orang-orang. Kalau sana ingin masuk terus. Nah iya, jadi Kak Sadia ingin terus maju, dan menurut Kak Sadia, semua orang harus bisa maju, tidak melihat latar belakangnya. Oke. Apa yang memotivasi Kak Sadia untuk tetap semangat? Karena banyak teman disabilitas yang hanya diam saja dan seperti kayak sedih mengalami itu. Karena aku memang orang disabilitas, setara sama orang dengar, karena tidak mau merasa itu aja atau minder, setara sama orang dengar, setara. Jadi menurut Kak Sadia itu saya tidak mau minder dengan teman-teman dengar, saya maunya setara. Jadi itu sama sebagai motivasi Kakak Sadia sendiri. Oke. Ada pertanyaan lagi. Ini untuk pribadi Kak Sadia. Apa hal yang tak bisa Kak Sadia lakukan
karena gangguan, tapi sebetulnya ingin sekali dilakukan. Aku sampai dengar kalau aku bisa dengar Pona di fakultas kedokteran kalau saya dengar aku Pona di fakultas kedokteran. Jadi keinginan Kak Tadia apabila Kok dia diam dong? bisa mendengar, dia ingin sekolah kedokteran. Keren Kak. Aku disuruh sekolah kedokteran, gak mau. Semangat Kak Sadia sangat menginspirasi. Selain mahir di bidang komputer, adakah yang lain? Menjahit. Kak Sadia udah jahit apa aja? Sekolah pernah belajar sangat lama 3 tahun. Berarti Kak Sadia Sedikit kalau ada belum sekarang. jadi nggak perlu dibawa ke tukang jahit. Oke. Nah, Kak Sadia sebelum pandemi apakah bekerja atau memang bergabung di komunitas rumah disabilitas? Karena sama COVID itu aku kerja di rumah aja, mana keluar karena takut tertular COVID. Kerja di rumah atau mana kita benar rapat hangat. Kalau sebelum COVID, Kau pernah aku masuk kerja sana sebentar di perusahaan ECD kerja sama buan pernah dapat baju gratis nggak Kak? ada belum keputusan dapat baju tanam belum keputusan Itu Kak Sadia kerja atau magang? Itu Kak Sadia kerja atau magang? Pertama lingkungan kontrak bukan sengaja kebetulan
Babu Kumbra, Kabupaten Babu Kumbra, kita berbangun tetap Apakah nanti ke depannya kalau ada kesempatan Kak Sadia akan ikut lomba komputer lagi? pernah ada kegiatan, bang, ada kegiatan, Ada niatan ada kegiatan, ikut untuk ikut. kajian penelitian. Kalau ada kesempatan kayak pengen ikut lomba. Semoga dalam waktu dekat Kak Sadia bisa ikut lomba lagi, bisa menang, dan makin menginspirasi banyak orang. Kalau bukan hanya orang normal yang bisa terjun di dunia IT, tapi semua orang bisa. Ya, ya. Nah, Sebelum kita lanjut, kira-kira penonton ada yang ingin bertanya nggak ke Kak Sadia? Teman-teman, kalau misalnya ada yang mau nanya ke Kak Sadia, bisa langsung di komen ya. Mungkin ada sesuatu yang pengen ditahu, baru tadi belum sempat kita bahas. 1-2 pertanyaan boleh? Silahkan. Ada? Nah, ada tuh masuk. pernah. Pertanyaan, Pernah. Kak Sadia, apakah Iya, pernah saya kuliah dari bukan Kazim Ahmad? Oh, pernah. Sambil menunggu pertanyaan lain, mungkin Kak Ana ada yang ingin ditanyakan? Oke, mungkin saya mau tanya di Kakak Sadia. Jadi saya sendiri baru ketemu dengan Kakak Sadia. Saya penerjemah di Kupang, sedangkan kakak di Jakarta, dan ini baru pertama ketemu. Saya mau tanya di Kakak Sadia. Saya di Kupang kumpul dengan teman-teman tuli, namanya komunitas tuli Kupang. Nah, saya mau tanya bagaimana cara untuk Kakak Sadia bisa kasih dukungan untuk teman-teman disabilitas supaya tetap semangat sama kayak kakak, karena mungkin teman-teman disabilitas harus lihat bukti kalau teman-teman disabilitas itu banyak yang hebat-hebat. Nah, bagaimana Kak mungkin bisa kasih motivasi untuk teman-teman disabilitas? Semangat, nama. Kemana arah?
Rasa, rasa semangat, ikut organisasi Tuhan. Nah, Tuhan sama dengar banyak komunikasi dan teman-teman dengar harus motivasi untuk anak-anak Tuhan ada bisa pengetar. Wah, Nah, berkabung teman-teman dengar teman-teman sudah pintar harus bergabung jangan berbeda-bedaan. wah, keren ya Kak. Jadi kalau di komunitas Tuli Kupang sudah banyak teman-teman dengar yang gabung dengan teman-teman Tuli. Mungkin nanti ke depannya saya akan lebih ajak teman-teman dengar untuk tambah banyak gabung di komunitas kami. Mungkin dari saya itu saja Kak. Nah, mereka kan harus Ada yang ingin bertanya lagi? Hah? Hah? Oh, ada satu pertanyaan. Boleh diceritakan sedikit tentang keluarga, latar belakang keluarga. Wah, nah, keluarga saya bersaudara kan saya anak pertama, anak ada kedua semuanya kita bergerak ada ketiga masih sekolah empat ada keempat urusan jatuh harga. Nah, kalau papa jangan kerja harus utak harus papa jangan kerja harus utak kerja kembar bangun kalau mama kandung sudah menikah jangan biar putus terus papa nikah aja sana sana berkah ibu rumah tangga. Turut berduka cita. Oh, ada satu pertanyaan lagi. Sebentar. Kan tadi sudah dijawab kalau Kak Sadia pernah bekerja. Selain di ECM, pernah bekerja di mana saja? Pertama, dengan kerja peralatan tulis, maka angkun bangsa, kantor, bikin toko. Kedua, kerja dengan karena permata empat rapel anak auto. Kan karena permata rumah rapel anak auto.
Ketika pernah ikut volunteer ajuan darah gamal itu apa itu volunteer papan aku volunteer ajuan darah gamal dari kebuatan guys kita ada keempat terakhir ada taruh Oke. Hobi Kak Sadia apa? nonton program nonton program Rasanya batin atau mantem. Main game apa? Wah, macam-macam. Banyak. Macam-macam. Tentang Film. sama ikut rapat organisasi organisasi mantem. Setan. Di rumah nggak ada kegiatan apa-apa. Makanan. Makan. Bukan kebun. Di rumah ada apa-apa. Panas. Pesen makanan sambil nonton drakor ya. Kadang-kadang nonton film Korea, makan kapan nonton film Korea. Oke. Jadi ada satu pertanyaan terakhir itu buat penutup aja ya. Aku ada tulis juga. Kok diam-diam dong kak? Ay kak, biar kayak gitu. Oke. Kak Sadia pernah ikut kegiatan selain rumah disabilitas nggak? Ada. Yang apa nama? Yang bahas. Ada semburan tuh siapa ada tenarnya ini ada tenarnya ya ikut ompa nah itu ompa itu guys terus Lomba 17 Agustus. Kalau ada kesempatan Kak Sadia sendiri ingin melakukan apa untuk mensupport teman-teman tunarungu? Aduh, belum dong. nah teman-teman menurut masuk ke sana menurut jangan merasa minder. Adakah misalnya contoh kegiatan yang ingin Kak Sadia buat untuk teman-teman tunarungu?
kegiatan, Ya, kegiatan. kegiatan, nah, nah, kegiatan yang ikut organisasi sama teman-teman dengar seperti sama teman-teman menurungi misalnya teman-teman menurung dan baca mudah belajar komunikasi sama teman-teman dengar. Kak Sadia ingin supaya semakin banyak teman-teman tunarungu bergabung di komunitas supaya nggak minder. Nih, nih, atau belajar bahasa Arab sama teman-teman dengar. Belajar bahasa Arab Belajar bersama. Indonesia dengar misalnya seperti Nah, di Indonesia ada teman-teman disabilitas yang suka atau lebih nyaman dipanggil teman tuli. Kenapa Kak Sadia lebih nyaman dipanggil tunarungu? karena aku sudah belajar aku karena Tuhan khususnya tunarungu. Karena rencana Tuhan itu kita kasar karena kita karena tunarungu ada netra ada netakla itu ada netra tunarungu. Tuhan karena aku kita kasar kita karena nyaman nerungu nyaman ya karena kadang mesap bisa dengar kita bicara itu kalau nerungu itu bicara ada bisa bicara. Memang di Indonesia semua orang beranggapan teman tuli tidak bisa dengar, tidak bisa ngomong. Ternyata ada yang bisa ngomong, tidak dengar. Aku baru tahu juga. Ini yang terakhir sebelum tutup. Adakah pesan untuk teman-teman semua supaya mereka nggak males-malesan dan tetap semangat? Ikut organisasi atau ikut dengar ya kita mengajarkan Pelan kok Kang. Tadi yang aku tangkap ikut organisasi
Ya. biar nggak minder. organisasi dan webinar Oh, ikut dan webinar supaya jangan minder. Siapa tahu ada organisasi baru, bisa gabung sama organisasi baru. Nah, tuh untuk teman-teman semua, salah satu tips untuk semangat dan produktif, ikut organisasi supaya bisa belajar skill baru dan nggak minder. Aku mau menyimpulkan sedikit. Semua orang berhak maju, berhak semangat. Tidak ada perbedaan antara orang disabilitas dan orang normal. Karena kita semua setara, Sekarang. punya kelebihan dan punya kekurangan masing-masing. Dari contoh kali ini, Kak Sadia menunjukkan bahwa kekurangannya tidak menghambatnya untuk maju. Beliau ahli di bidang komputer, memenangi juara 3 komputer tingkat provinsi, dan juga bisa menjahit. Semangat, maju, dan pantang menyerah harus dimiliki semua anak muda. Tidak ada yang menghambat, hanya rasa malas untuk maju. Jadi, sekian acara kali ini. Terima kasih buat Kak Sadia yang sudah berbagi ilmu yang bermanfaat dan menginspirasi semua orang. Dan terima kasih buat Kak Ana yang sudah membantu di acara kali ini. Aku mau dong diajarin cara terima kasih pakai bahasa isyarat. Gimana? Bahasa isyarat. Terima kasih. Oke. Terima kasih. Oke. Terima kasih. Jadi terima kasih juga buat semua yang sudah hadir dan menonton live ini. Sampai jumpa di podcast berbisa episode selanjutnya. Bye-bye. Thank you ya Kak Ana. Sama-sama Kak. Thank you juga Kak Sadia. Aku end ya. Oke Kak, sip. Thank you.